Halo, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang Sobat PPM dimanapun Bapak Ibu berada. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Apakah kabarnya sehat? Semoga Bapak Ibu sehat selalu ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa tetap menjaga jarak, mencuci tangan, dan jangan lupa menggunakan masker jika keluar rumah. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan, saya mau mengucapkan selamat datang juga kepada semua sobat PPM pada acara Pojok Pintar Manajemen seri kelima di 2021 ini, Fighting Corruption Risk During Pandemic COVID-19. Nah, saya senang sekali jika Bapak Ibu adalah salah satu dari sobat PPM yang setia mengikuti seri Pojok Pintar Manajemen. Nah, tapi kalau untuk Bapak Ibu semua yang baru pertama kali ikut serta dalam kegiatan ini, saya mau mengucapkan selamat datang dan saya ingin memperkenalkan bahwa Pojok Pintar Manajemen ini adalah sebuah kegiatan diskusi secara online yang diinisiasi oleh PPM Manajemen. Nah, singkatannya Pojok Pintar Manajemen ini adalah Ponpinman ya. Ponpinman ini sekaligus menjadi kegiatan dalam kampanye PPM yaitu #pantang berhenti berkarya dimanapun kita berada. Nah, untuk itu, rasanya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bernika Setiawan, saya biasanya dipanggil Ber. Nah, pada hari ini saya, akan menjadi moderator, pada Ponpinman kelima ini. Saya di PPM itu salah satu core trainer dan konsultan di PPM Manajemen. Nah, pada kesempatan ini saya akan memandu, eee, sesi pojok pintar manajemen kelima yang akan berlangsung hingga pukul 6 sore waktu Indonesia Barat nanti. Nah, kita akan mendengar paparan serta berbagai pengetahuan, tips dan trik dan juga pengalaman nih dari kedua narasumber kita yang luar biasa. Nah, siapa orangnya mungkin Bapak Ibu udah tahu ya dari ngelihat dari, eee brosurnya gitu. Nah, tapi kita akan berkenalan sebentar lagi. Nah, sebelum kita berkenalan saya ingin, berbagi sekilas informasi tentang profil PPM Manajemen. Jadi bukannya memegang prinsip palu gada nih Bapak Ibu, tapi kami PPM Manajemen hadir menjadi solusi manajemen terintegrasi. Nah, untuk mendukung hal tersebut kita biasanya kita memiliki 9 layanan jasa di bidang manajemen, antara lain ada program pengembangan eksekutif yang tentunya didukung oleh trainer yang tersertifikasi, ada publikasi dan seminar dengan tema kekinian dan pembicara yang profesional tentunya, dan program pembelajaran Inggria, ada program pelatihan sertifikasi, ada asesmen SDM, ada riset dan konsultansi, ada solusi teknologi pembelajaran, dan Sekolah Tinggi PPM Manajemen. Nah, untuk informasi lebih lanjut terkait dengan produk-produk kami, terkait dengan jadwal kegiatan kami, nanti Bapak Ibu silakan, menghubungi atau mampir ke website kami di ppm, stripmanagement.ac.id. Ya, jadi, saya yakin Bapak Ibu udah gak sabar untuk, bisa mendengar langsung paparan materi, tapi sebelum itu saya ingin membacakan nih, aturan yang berlaku selama, pojok pintar manajemen ini berlangsung. Jadi secara umumnya kita akan membagi sesi pada sore hari ini menjadi 3 bagian sesi, yaitu sesi yang pertama adalah sesi pemaparan, di mana nanti pembicara kita akan diberikan masing-masing waktu 25 menit untuk berbagi pengetahuan, pengalamannya. Nah, selama pemaparan, demi kelancaran teknis, kami akan mute dan off cam Bapak Ibu semua. Nah, dan juga selama acara berlangsung diharapkan sobat PPM semua memiliki prinsip yang positif dan kolaboratif. Nah, kemudian setelah, kedua pembicara kita memaparkan materinya, lalu kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, saya yakin tentunya Bapak Ibu nggak sabar banget untuk bisa bertanya langsung, dan berinteraksi langsung dengan, pembicara kita. Nah, di sesi tanya jawab, saya akan buka setelah pembicara kedua selesai, dan saya akan mengatur jalannya proses tanya jawab. Nah, untuk setiap sesi tanya jawabnya akan terdiri dari 3 pertanyaan.
Nah, pertanyaan nanti akan langsung ditanggapi oleh para pembicara sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Jadi kalau sobat PPM yang ingin bertanya, silakan nanti menggunakan menu raise hand ya. Jadi kalau menu raise hand bisa Bapak Ibu temukan di logo klik di partisipan gitu ya. Klik di logo partisipan nanti ada raise hand. Nanti saya akan memanggil nama Bapak Ibu sesuai dengan urutan raise hand-nya. Begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah tanya jawab berlangsung, kita akan masuk ke sesi yang terakhir yaitu sesi feedback. Ya, jadi dalam rangka mendapatkan masukan dari sobat PPM sekalian, di akhir akan dibagikan link untuk memberikan feedback. Nah, untuk itu saya harap Bapak Ibu semua tetap tinggal hingga acara berakhir karena masukan dari Bapak Ibu sangat kami harapkan nih untuk perbaikan kami ke depannya. Nah, biasanya Bapak Ibu ada yang nanya nih, bisa nggak materinya saya dapatkan? Tentunya bisa ya Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu memberikan feedback, nantinya akan ada pop-up untuk Bapak Ibu mengakses materi hari ini melalui Google Drive ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, tetap ikuti terus hingga acara ini selesai. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama lagi ya, saya akan langsung nih memperkenalkan kedua pembicara kita ya. Jadi hari ini pembicara kita ada 2, pembicara kita yang pertama nih adalah Ibu Mardian Ratnasari atau yang lebih akrab dipanggil dengan Ibu Ratna atau Mbak Ratna. Kalau saya sih biasanya manggilnya Mbak Ratna ya. Oke, jadi Ibu Ratna ini merupakan staf profesional di PPM Manajemen khususnya di bidang keahlian GRC, Governance, Risk, and Compliance. Dan juga pada saat ini beliau adalah koordinator kemahasiswaan PPM School of Management. Nah, saya mau sapa dulu nih. Selamat sore Mbak Ratna, apa kabar Sore, nih? sore Mbak Bernika, puji Tuhan baik sekali. Wah, udah seger ya. Kayaknya rasanya udah siap nih dari suara-suaranya nih. Kayak udah nggak sabar juga untuk menyampaikan materi hari ini ya. Insya Allah. Oke, baik. Nah, eee, Mbak Ratna dan Bapak Ibu semua, kita juga ada nih pembicara yang nggak kalah kita tunggu-tunggu juga nih, gitu ya. Saya juga mau memperkenalkan pembicara kedua kita, yaitu Pak Adnan Topanhusodo. Nah, Pak Adnan ini, pada saat ini bertugas sebagai Koordinator Indonesian Corruption Watch atau ICW gitu ya, kalau Bapak Ibu, eee, banyak tahu. Nah, kalau begitu, saya mau sapa dulu Pak Adnan gitu ya, tentunya pengalaman Pak Adnan ini sudah tidak usah diragukan lagi gitu ya. Nah, selamat sore Pak Adnan, apa kabar? Sore Mbak Ber, kabar baik, Alhamdulillah. Selamat sore Alhamdulillah, semuanya, salam sehat. salam sehat. Tentunya sudah siap ya Pak ya untuk pemaparan hari ini ya. Ini Siap kayaknya Mbak, nih siap. Pak Adnan perlu banyak sharing nih pengalamannya nih ya Pak. Boleh, boleh, nanti kita sharing semuanya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, karena kita sudah berkenalan nih, Bapak Ibu, dan sudah menyapa kedua pembicara kita yang luar biasa, saya juga nggak sabar banget nih, jujur saya juga nggak sabar untuk mendengar pemaparan dari Mbak Ratna dan juga dengan Pak Adnan. Kalau begitu, langsung saja saya akan memberikan waktu dan tempat kepada Mbak Ratna sebagai pembicara pertama kita untuk menyampaikan materinya. Silakan Mbak Ratna. Mbak Bernika untuk waktu dan tempatnya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Salam kenal dari saya gitu ya. Jadi hari ini saya dengan Pak Adnan gitu ya akan sedikit sharing terkait bagaimana sih kita harus mencoba mencegah gitu ya atau memitigasi resiko yang kait dengan fraud atau kecurangan gitu. Oke, baik. Sudah ada fakta terkini atau data terkini gitu ya berdasarkan survei dari ACFE 2019, khususnya ACFE chapter Indonesia gitu ya, karena kalau ACFE internasional biasanya surveinya setiap tahun. Nah, berdasarkan hasil survei dari ACFE 2019, di sini terlihat jelas ya Bapak Ibu bahwa kecurangan itu adalah korupsi, penyalahgunaan aset, dan peran keuangan yang mengandung kecurangan. Di sini terdapat data bahwa ada 160
kasus korupsi ya. Pak Adnan bisa menjelaskan lebih terjabar gitu ya, sebenarnya korupsi Indonesia itu seperti apa sih keadaannya gitu ya. Nah, di sini juga bisa kita lihat ya bahwa secara total kerugian gitu ya, skema kecurangan yang sangat merugikan itu adalah korupsi gitu ya. Jadi kalau ada 3 Bapak Ibu sekalian sengaja melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada pihak lain gitu ya. Jadi 3 poin itu harus kita ingat bahwa untuk untuk menempatkan kasus tersebut sebagai kecurangan harus memenuhi 3 syarat tadi, yaitu tindakannya disengaja, ya, melawan hukum dan menimbulkan kerugian untuk pihak yang lain, seperti itu. Nah, rata-rata akibat atau kerugian yang ditimbulkan karena adanya kecurangan itu nilainya tidak kecil gitu ya, Bapak Ibu. Persentasenya cukup besar, termasuk persentase dalam skema korupsi gitu ya. Pertama memang kasusnya cukup banyak dan jumlah kerugiannya cukup lama, yang sangat dirugikan adalah negara gitu ya. Kalau terkait penyalahgunaan aset maupun laporan keuangan ya berarti seluruh stakeholder yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Nah, di balik fakta tadi gitu ya, di tahun 2020 dengan kondisi krisis COVID-19 kita lagi-lagi dihadapkan sama kasus korupsi gitu ya, kasus korupsi yang tidak main-main gitu ya, yang dilakukannya tidak dilakukan oleh yang staf biasa aja gitu ya. Justru dari kasus ini gitu ya, pertama ada di awal tahun, lalu ada kasus suapnya Jaksa Pinangki yang meloloskan Joko Chandra gitu ya, padahal itu sudah buronannya sudah lama sekali gitu ya. Lalu ada kasus dugaan suap ekspor benih lobster ya. Lalu ada wali kota Cimahi sama suap menteri sosial gitu ya. Bahkan dalam keadaan kita berduka dengan bencana yang ada pun masih banyak kesempatan gitu ya, atau masih ternyata kesempatan itu luas gitu ya. Ternyata pintu kesempatan itu terbuka gitu. Nah, bahkan orang-orang yang melakukan ini adalah orang-orang yang punya kapabilitas gitu ya. Orang-orang yang kalau kita lihat ini bukan orang yang biasa gitu ya, orang yang mempunyai cukup akses yang luas gitu ya. Nah, dari data yang ada ini gitu ya, dari korupsi yang kurang lebih terjadi selama 2020, ada data lagi nih yang menarik gitu ya. Kalau kita lihat dari kelima kasus tadi gitu ya, kelima kasus korupsi yang kurang lebih dilakukan selama tahun 2020 gitu ya, ada satu kesamaan yang mereka manfaatkan gitu ya, ada satu kesamaan gitu ya, atau satu kesempatan yang mereka berlima itu lakukan, yaitu adalah penyalahgunaan wewenang gitu ya. Mereka mempunyai wewenang yang cukup luas ya, mereka bisa mempengaruhi banyak pihak gitu ya. Mereka bisa istilahnya namanya berkolusi gitu ya, yang kalau korupsi ini nggak mungkin dilakukannya sama seorang diri gitu ya, pasti bergerombolan gitu ya, pasti ada pihak lain yang terlibat. Tapi, nah tadi kan masih marak ya korupsinya, tapi data lain menunjukkan bahwa indeks anti korupsinya makin tinggi gitu ya, dengan target RPJMN itu indeksnya 4. Nah, di tahun 2020 perilaku anti korupsinya itu di 3,8. Ini meningkat dari tahun sebelumnya gitu ya. Bahwa sebetulnya masyarakat sudah cukup aware dengan korupsi gitu ya, sehingga berperilaku anti korupsi. Tapi sampai saat ini tingkat korupsi masih belum bisa ditekan semaksimal mungkin gitu ya. Nah, selanjutnya kalau begitu gitu ya, kenapa sih korupsi ataupun fraud dengan skema yang lain itu bisa terjadi gitu ya? Kalau misalnya kita mencoba memahami gitu ya, ada 4 faktor gitu ya, motivasi kenapa seseorang itu bisa melakukan hal tersebut. Sesuatu hal yang tidak jujur gitu ya. Nah, 4 faktor ini saling berkaitan. Dia tidak berdiri sendiri-sendiri gitu ya. Opportunity ada karena mungkin dia tertekan lebih dulu gitu ya. Nah, ditambah lagi dengan
dia melakukan itu mungkin dilihat juga rasionalisasinya. Apakah memang atasannya menunjukkan sikap yang teladan gitu ya, sikap yang cukup jujur atau malah menunjukkan hal yang sebaliknya gitu ya. Nah, terkait dengan capability ini terkait dengan tadi dia punya kekuasaan atau tidak gitu ya. Dia punya pengetahuan yang cukup nggak untuk melakukan hal tersebut gitu ya. Ketika dia memiliki pengetahuan yang cukup, berarti kan dia tahu ya ada opportunity atau kesempatan yang bisa dia manfaatkan gitu ya. Nah, selain itu pressure juga sangat berkaitan nih ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kecurangan itu tidak hanya berkaitan dengan keuangan. Keuangan itu adalah pangkal dari semua rasionalisasinya itu gitu ya. Bahkan karyawan yang sangat dipus oleh atasannya gitu ya, sikap atasan yang sangat otoriter itu juga bisa menjadi faktor pendorong yang memotivasi seseorang melakukan kecurangan gitu ya. Jadi sebetulnya nanti kita harus upayakan dicegah gitu ya, gimana supaya tekanan yang dihadapi oleh karyawan itu bisa dimitigasi gitu ya, bisa dicegah supaya tidak sampai terjadi perilaku tidak jujur atau perilaku kecurangan seperti itu. Nah, di sini ada statement bahwa sebagian besar orang dapat melakukan kecurangan dan sebagian besar orang mengadaptasinya dalam lingkungan mereka. Nah, kenapa saya meng-highlight tulisan ini? Karena sebetulnya itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita, gitu ya. Jadi bisa saja seseorang itu tidak memiliki knowledge yang cukup atau pengetahuan yang cukup, tapi karena dia melihat lingkungannya, gitu ya, terpengaruh oleh lingkungannya, jadilah terbawa, gitu ya. Tadi misalnya seseorang dihadapkan pada tekanan yang tinggi, gitu ya, sistem pengendalian yang rendah, ya, dan lingkungan yang toksik atau negatif serta atasan yang tidak aware pada bawahan, yaitu akan menciptakan lebih banyak karyawan yang tidak jujur daripada yang jujur. Jadi memang lingkungan itu sangat mempengaruhi seperti itu. Nah, lalu selanjutnya gimana nih kita harus menyikapi gitu ya? Ya, kita sebagai manajerial gitu ya atau yang berwenang dalam organisasi harus mampu menciptakan lingkungan dengan tingkat kecurangan yang rendah gitu ya. Jadi ya supaya dia tidak termotivasi gitu ya, supaya tidak ada rasionalisasi dari pelaku, berarti kita yang harus menciptakan lingkungan dengan tingkat kecurangan yang rendah gitu ya. Nah, di sini ada dua hal Bapak Ibu yang bisa kita lakukan sebagai pengelola organisasi. Pertama, kita harus menciptakan budaya jujur, terbuka, dan memberi dukungan gitu ya. Jadi salah satu hal yang kita harus cermati adalah sebetulnya sudah membudaya belum sih anti fraud itu dalam organisasi gitu ya. Sebetulnya sudah ada belum sih sistem pengendalian internal yang mengcover itu gitu ya. Sebetulnya manajemen resikonya sudah coba dimitigasi atau belum gitu ya. Nah, sebetulnya dari budaya keterbukaan dan memberi dukungan ini juga itu akan sangat membantu organisasi untuk mencegah terjadinya kecurangan gitu ya. Lalu yang kedua itu ada terkait dengan mengeliminasi kesempatan terjadinya kecurangan gitu ya. Kalau sudah dibudayakan gitu ya, sudah terbiasa tapi ternyata kesempatannya tidak ditutup atau tidak dieliminasi ya, kecurangan akan tetap terjadi gitu ya. Jadi kita usahakan maksimalkan bagaimana metode pencegahannya gitu ya. Nah, dalam menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan dan memberi dukungan itu kita perlu melihat beberapa hal ya. Misalnya terkait tadi ya budaya jujur, pertama kita harus mempekerjakan orang yang jujur dan memberikan pelatihan kesadaran kecurangan ya. Jadi kecurangan itu nggak bisa Bapak Ibu cuman dengan menempel poster anti korupsi atau anti kecurangan, nggak bisa, tapi itu harus selalu dilatih, disosialisasikan dan disadarkan bahwa kecurangan sekecil apapun di dalam perusahaan, di dalam organisasi itu akan ada hukumannya seperti itu ya. Nah, bagaimana cara kita harus memastikan gitu ya bahwa orang ini tuh jujur gitu ya. Ya, pertama pada saat proses rekrutmen, Bapak Ibu ya, di proses rekrutmen Bapak Ibu harus mampu memverifikasi semua informasi sampai pada ke pemberi rekomendasi gitu ya. Seringkali rekomendasi itu menjadi syarat salah satu proses atau administrasi rekrutmen SDM. Tapi seringkali juga rekomendasi itu tidak
verifikasi, ya. Kita tidak mencoba mencari tahu betul nggak bahwa si calon karyawan ini berperilakunya baik, tidak pernah ada tuntutan hukum gitu ya, atau tidak pernah melakukan hal terkait dengan kecurangan gitu ya. Nah, itu harusnya pemberi rekomendasi itu harus dikonfirmasi gitu ya. Lalu si calon karyawan ini harus mampu memberikan keyakinan gitu ya kepada kita perusahaan bahwa informasi yang diberikan itu akurat. Nah, perkembangan saat ini bahwa untuk rekrutmen karyawan kan kita mudah ya, sudah banyak sosial media yang bisa kita trace gitu ya. Nah, bagaimana dia bersikap di sosial media gitu ya. Terus nilai-nilai atau value-value diri apa yang dia sajikan atau yang dia tampilkan di sosial media, sebetulnya itu bisa menjadi tambahan informasi gitu ya. Nah, selanjutnya supaya semakin sadar karyawan gitu ya, seluruh organisasi, kita harus memberikan pelatihan kepada SDM rekruter juga. Nah, jadi yang merekrut juga harus sadar nih bahwa yang kita cari adalah orang yang dengan integriti penuh gitu ya. Jadi ya mungkin bisa dihadapkan pada beberapa case, lalu sikap apa yang akan diambil seperti itu. Jadi memang perkembangan saat ini adalah bukan hanya terkait dengan nilai atau kemampuan kompetensi, tapi terkait dengan integriti dari seseorang dalam menginformasikan sesuatu. Gitu. Nah, selanjutnya tadi kan saya tegaskan bahwa lingkungan itu sangat menjadi pemicu gitu ya, pendorong gitu ya. Nah, di sini kita gitu ya, pengelola organisasi harus mampu menciptakan lingkungan kerja yang positif ya. Yang seperti apa sih lingkungan kerja yang positif? Yaitu pertama, lingkungan kerja yang positif itu nggak akan otomatis Bapak Ibu terbangun dengan positif dengan sendirinya gitu ya. Tapi kita harus ciptakan gitu ya. Pertama, ciptakanlah ekspektasi terkait kejujuran melalui kode etik. Gimana caranya? Dikomunikasikan ya. Organisasi tuh maunya apa sih gitu ya. Biasanya setiap organisasi ada code of conduct-nya. Betul ya? Code of conduct yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan dalam organisasi tersebut gitu ya. Nah, itu harus disosialisasikan, dibicarakan ekspektasinya perusahaan seperti apa dan ekspektasikan seperti apa. Supaya karyawan nggak bingung gitu ya, ini betul nggak ya tindakan saya, melanggar nggak ya, boleh nggak ya sama perusahaan gitu. Jadi itu harus bisa dikomunikasikan. Lalu terkait dengan kebijakan yang sifatnya terbuka dan mudah diakses. Organisasi seringkali mengeluarkan beberapa kebijakan gitu ya. Nah, kebijakan itu harapannya bisa terbuka Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena memang sebuah kebijakan itu kan akan menimbulkan pro dan kontra gitu ya antar karyawan. Oke. Nah, ketika ada karyawan yang tidak setuju dengan kebijakan yang ada, ya masuknya. Karena kalau ini tidak ditampung, ya, ini akan menjadi sebuah rasionalisasi gitu ya. Ah, orang saya aja nggak pernah didengar kok, orang masukan saya aja nggak pernah diperhitungkan gitu ya oleh manajerial. Nah, seperti itu. Jadi kebijakan main asal mengeluarkan kebijakan aja tanpa ditanya dulu, tanpa disurvei dulu. Nah, itu ya. Jadi harus menyediakan kebijakan yang sifatnya terbuka seperti itu. Positif. Nah, di sini harapannya adalah adanya fairness gitu ya, keadilan antara satu karyawan dengan karyawan yang lainnya. Jangan sampai timbul misalnya pada saat kenaikan golongan contohnya gitu ya, karyawan A prosesnya cepat dan yang satu prosesnya sangat lambat gitu ya. Nah, ini organisasi harus mampu menciptakan prosedur operasional yang positif, yang merata gitu ya. Jangan sampai menimbulkan tadi kesenjangan atau ketidakadilan bagi karyawan yang lainnya gitu ya. Lalu yang terkait dengan proses operasional positif lainnya itu terkait dengan mungkin bisa terkait dengan anggaran gitu ya. Nah, rasional nggak nih program kerja yang dituntut dengan anggaran yang diberikan gitu ya. Jadi organisasi memang harus melihat kembali gitu ya terkait target dengan
kemungkinannya gitu ya bisa dicapai atau tidak gitu. Mbak Merdika berapa menit lagi? 5 menit Berapa lagi yang menit lagi, Mbak ya. Yang selanjutnya itu ada program dukungan untuk karyawan. Pribadi seharusnya organisasi juga bisa membantu dia keluar dari masalah tersebut. Entah menyediakan psikolog kah atau menyediakan bantuan gitu ya. Karena ketika dia mengalami dalam satu tekanan yang besar yang dia tidak bisa ceritakan kemanapun gitu ya, yang tidak bisa dia selesaikan atau dia yakini tidak ada solusi yang logis nih gitu ya. Nah, dia akan cenderung terdorong untuk udahlah gitu ya, pakai aja uang perusahaan yang ada gitu ya. Sudahlah ini nggak akan selesai tapi udahlah pakai atau langgar aja dulu atau coba pinjem uang perusahaan gitu ya. Terus nah, ini perlu dijaga Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi perusahaan juga harus tahu nih bagaimana harus menyiapkan gitu ya dukungan untuk karyawan keluar dari masalah pribadinya gitu ya, supaya perusahaan, karena kalau karyawan terus menerus dalam masalah tekanan itu gitu ya, kita sendiri gitu. Oke, ini terkait dengan metode yang kedua gitu ya, dengan sistem pengendalian yang baik. Yang kita tahu mungkin hampir setiap organisasi punya tidak adanya sistem pengendalian, tapi dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya sistem tersebut, gitu ya. Nah, fakta yang ada bahwa sistem pengendalian yang baik ini biasanya, gitu ya, biasanya tidak lagi diindahkan atau tidak lagi diimplementasikan ketika atasan tidak mempunyai sikap yang tegas, gitu ya. Jadi ya udahlah, gitu, biarin aja, gitu. Atau nanti aja lah, udahlah nggak usah terlalu bertele-tele, gitu ya. Ini akan mempengaruhi sistem pengendalian internal perusahaan. Lalu selanjutnya ditutup tuh Bapak Ibu kerjasama antara pegawai dengan pihak lain. Pihak lain itu siapa? Vendor gitu ya, klien gitu ya. Nah, klien dalam arti jangan sampai gitu ya ada keterlibatan misalnya untuk tender gitu. Jadi sudah kong kali kong di belakang duluan. Jadi dikurangi dan akhirnya dikomunikasikan gitu ya kepada pihak lain ini bahwa perusahaan mempunyai kebijakan ABC terkait anti gratifikasi, anti suap gitu ya, supaya pihak lain pun aware bahwa perusahaan ini sungguh tidak bisa melakukan hal-hal seperti itu gitu ya. Selanjutnya kita perlu mengawasi pegawai dan memiliki sistem whistleblowing gitu ya. Nah, pegawai harus tahu Bapak Ibu kalau dia itu diawasi gitu ya. Supaya apa? Supaya dia juga menjaga sikap gitu ya. Nah, setelah diawasi, kita juga perusahaan harus memfasilitasi dengan sistem whistleblowing gitu ya. Seseorang kadang enggan menjadi whistleblower gara-gara dia takut, karena dia takut kalau saya ngadu, kalau saya informasikan gitu ya, nanti saya ada sanksi nggak ya, ada tuntutannya nggak ya, atau nanti kalau teman saya yang saya adukan ini ngancem saya gimana gitu ya. Jadi harus dibangun sistem whistleblowing-nya gitu ya. Lalu membuat ekspektasi hukuman. Nah, ini yang seringkali dianggap nggak terlalu penting, padahal ini sangat penting gitu ya. Karena seseorang itu akan jera kalau memang betul-betul dihukum gitu ya. Jadi memang betul harus dibuat ekspektasi hukumannya gitu ya, supaya hal itu tidak dilakukan lagi dan supaya karyawan lain gitu ya atau organisasi lain itu tidak menganggap bahwa udahlah itu pun akan diselesaikan dengan baik-baik aja gitu, enggak seperti itu ya. Nah, yang terakhir melakukan audit kecurangan secara proaktif. Nah, proaktif ini ya jangan menunggu ada indikasi, benar-benar indikasi dan bukti yang banyak baru melakukan investigasi, enggak, tapi dilakukan secara proaktif gitu ya. Jadi betul-betul sering dilakukan secara proaktif. Ini berbarengan dengan pengawasan pegawai tadi gitu ya. Jadi kalau bisa berbarengan dengan pengawasan pegawai tadi. Nah, ini buktinya bahwa ternyata pengendalian internal itu lemah gara-gara sikap atasan yang tidak memberikan teladan. Gitu.
Oke, ini sistem whistleblowing biasanya gagal karena kurangnya anonimitas gitu ya. Tadi masih keraguan kalau anonim itu akan ditindaklanjuti atau tidak aduannya. Budayanya belum membudaya tuh bahwa melaporkan atau menginformasikan tindak kecurangan itu sebagai sesuatu yang baik gitu ya. Jadi masih ada rasa keraguan. Lalu kebijakan. Nah, kebijakan terkait dengan whistleblower ini sejauh mana nih si whistleblower itu dilindungi oleh perusahaan gitu ya, dan sejauh mana orang yang terindikasi itu ditindaklanjuti gitu ya. Lalu ya yang terakhir itu kurang sadaran. Nah ini kurang sadaran itu terkait dengan ya tadi bagaimana seseorang itu menyadari bahwa tindakannya itu tindakan yang tidak diharapkan di dalam sebuah organisasi gitu ya. Lalu tindak lanjutnya, bagaimana ditindaklanjuti? Apakah udah cukup dengan pemecatan saja? Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ketika seseorang tersangkut kasus kecurangan dan hanya langsung dipecat gitu ya, wah itu akan menimbulkan oh ya udah paling ujung-ujungnya dipecat doang gitu ya. Kalau sekarang kan ada yang namanya hukuman aspek sosial gitu ya. Kalau misalnya seseorang dibuat pengumuman bahwa tahun ini gitu yang terindikasi atau yang melakukan kecurangan ABC itu kan secara moral ini ya malu gitu. Nah, jadi memang ekspektasi hukuman itu sangat perlu Bapak Ibu untuk pencegahan kecurangan gitu ya. Oke. Nah, ini kecurangan proaktif, mengidentifikasi resiko eksposur kecurangan. Oke, ini lalu terkait dengan bagaimana tahap penanganan kecurangannya ya. Ada 4 tahapan. Yang pertama terkait insiden kecurangan, ini bagaimana kecurangan itu diidentifikasi, siapa pelakunya gitu ya, berapa kerugiannya gitu ya, lalu bagaimana akan ditindaklanjuti. Gitu. Nah, kalau ini investigasi, ini lebih kepada bagaimana dicari gitu ya, dicari penyebabnya apa gitu ya, dukungan data lainnya. Dan selanjutnya tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini tadi mau dilanjutkan kasusnya lewat pemecatan atau pemindahan divisi saja atau tidak ditindaklanjuti sama sekali gitu ya. Lalu terakhir adalah penyelesaian. Jadi ya ini diselesaikan secara dokumen juga ditutup sampai pada ketemu dengan insiden kecurangan yang lainnya seperti itu. Oke, dari saya cukup Mbak Bernika. Mohon maaf kalau waktunya agak lewat sedikit. Oke, terima kasih Mbak Ratna. Jadi tadi menarik banget ya, materi yang disampaikan oleh Mbak Ratna bahwa situasi ya anti fraud, anti korupsi itu nggak datang secara tiba-tiba dari langit ya Mbak Ratna ya, tapi memang harus diciptakan gitu ya, Betul. baik itu menciptakan budaya kejujuran, mengeliminasi kesempatan-kesempatan. Ya, nanti mungkin Bapak Ibu, kalau misalnya mau bertanya, tahan dulu ya. Sekali lagi kita berikan applause secara virtual, berhubung kita nggak bisa applause secara langsung, kita berikan applause secara virtual untuk, pemaparan yang telah dilakukan oleh Mbak Ratna. Nanti Mbak Ratna tunggu bentar ya, kita mau banyak yang ditanya nih kayaknya nih. Oke. Nah, untuk itu, ya kita langsung aja untuk masuk ke pembicara kita yang kedua, yaitu Pak Adnan, yang akan, menyampaikan materinya gitu ya, Eee, untuk Pak Adnan, waktu nambah saya persilahkan, nanti pemaparannya kurang lebih selama 25 menit ya, Pak, ya. Ya, Oke, silakan Pak Mbak Adnan. Ber. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para peserta acara sesi sore ini, apa yang akan saya sampaikan sebenarnya diharapkan tidak mengulang apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Ratna ya, dan perspektif yang saya bawa dalam konteks materi hari ini tentu berangkat dari pengalaman-pengalaman yang kami punya di ICW dalam mengidentifikasi berbagai macam praktek dan indikasi korupsi di berbagai sektor. Nah, saya akan mulai sharing materi saya, akan tetapi sebelum saya masuk kepada poin presentasi, saya sebenarnya ingin menjelaskan sedikit ya
kenapa kalau kita bicara soal fraud di dalam organisasi, kita juga perlu melihat apakah fraud yang terjadi itu di organisasi publik, ya, organisasi sektor publik atau organisasi sektor swasta. Mengapa saya bedakan soal ini? Karena sebenarnya kalau hal atau fraud itu terjadi di organisasi sektor swasta, penanganannya sebenarnya jauh lebih mudah. Karena hubungan profesional atau hubungan kerja di dalam sektor swasta itu jelas, ya, pemilik dan pekerja saja, gitu ya. Yang itu diwakilkan oleh para direktur. Nah, sementara kalau kita bicara soal sektor publik, sebenarnya relasinya jauh lebih rumit. Lebih rumit karena pemiliknya itu masyarakat, ya, rakyat, akan tetapi kemudian diwakilkan oleh mereka-mereka yang disebut sebagai agen, gitu ya, yang mana kemudian hubungannya menjadi tidak langsung. Pada saat yang sama, para pihak yang diamanatkan, ya, untuk mengelola sumber daya publik di sektor publik itu tidak merepresentasikan pemilik. Ya, dalam hal ini adalah rakyat, sehingga potensi-potensi fraud-nya juga menjadi jauh lebih kompleks. Nah, saya akan memulai karena beberapa hari lalu sebelum saya menyusun materi ini, saya juga bertanya kira-kira para pesertanya banyak dari mana sih, gitu ya. Dan menurut panitia sebagian adalah teman-teman di BUMN. Oleh karena itu saya akan masuk ke aspek yang terkait dengan apa sih driving force, ya, terjadinya fraud di dalam organisasi, khususnya organisasi BUMN, gitu ya, supaya kita juga paham bahwa ini nggak semata-mata bicara mengenai hal-hal yang secara general di snapshot oleh para ahli menyangkut soal faktor-faktor penyebab fraud, akan tetapi juga pada tataran praktis kita bisa melihat hal-hal yang mungkin tidak terlalu banyak dikupas. Nah, saya membaginya kepada dua hal. Pertama adalah faktor yang terkait dengan political pressure, karena karakteristik BUMN di Indonesia yang sudah cukup panjang sejarahnya diposisikan sebagai sapi perah bagi para politisi, para pejabat publik yang berkuasa. Sehingga kadang-kadang mau tidak mau ada tekanan untuk melakukan penyimpangan. Nah, yang kedua yang saya kira lebih mudah dimitigasi, yaitu masalah internal governance. Bicara mengenai good corporate governance, bicara mengenai tata kelola, bicara mengenai sistem kendali internal, bicara mengenai apa yang tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Ratna, itu adalah hal-hal yang lebih mudah dimitigasi di dalam organisasi. Akan tetapi kalau sudah political pressure, mungkin kita perlu memikirkan cara lainnya, ya, bagaimana bisa mengelola masalah ini. Nah, sebagai gambaran bahwa Bapak Ibu-Ibu sekalian, kalau kita bicara soal indikasi fraud di tubuh BUMN dan BUMD, kalau dari catatan kami di ICW, sepanjang 2020 itu ditemukan ada 61 kasus indikasi korupsi yang terjadi di BUMN dan BUMD. Totalnya itu 61 kasus, 33 kasus terjadi di BUMN, 28 kasus terjadi di BUMD. Nah, ini gambaran umum. Lalu bagaimana modus operandinya? Ada beberapa hal yang sama dan ada juga beberapa yang agak berbeda. Pada konteks BUMD, hal-hal yang sangat konvensional itu masih bisa dilakukan, terkait dengan misalnya laporan fiktif atau ada proyek fiktif, ya, sesuatu yang sebenarnya mudah dideteksi kalau pengawasan internalnya itu berjalan. Nah, akan tetapi hal ini tetap muncul di beberapa kasus yang muncul di tahun 2020. Di luar itu ada suap, kemudian penggelapan anggaran, dan penyalahgunaan wewenang. Hampir mirip dengan apa yang ada di BUMD, karena ternyata di BUMN juga terjadi berbagai macam indikasi fraud, akan tetapi yang membedakan pola-polanya agak sedikit bergeser, ya, terutama ada di situ praktek-praktek yang terkait dengan manipulasi saham.
Ini bicara soal investasi ya yang dilakukan oleh salah satu BUMN di Indonesia yang kasusnya tadi disebutkan oleh Mbak Ratna, yaitu di Jiwasraya. Jadi ada modus-modus yang lebih rumit, ya, yang lebih canggih yang dilakukan, yang ini berbeda dengan fraud yang terjadi di BUMD. Nah, yang lain yang juga bisa kita amati kalau kita bicara pembagian sektor, karena secara umum pemberantasan korupsi di Indonesia itu lebih banyak terjadi dan terungkap di pengadaan barang dan jasa, tetapi tidak dalam kaitannya dengan apa yang terjadi di BUMN dan BUMD. Karena sepanjang 2020, sektor pengadaan barang dan jasanya itu hanya 2 kasus di masing-masing sektor ini, dan kemudian yang terbanyak justru adalah yang tidak ada hubungannya dengan pengadaan barang dan jasa. Nah, saya kira ini menarik untuk kita coba amati dan kita lihat ya bahwa ternyata titik-titik potensi fraud itu banyak ya bermunculan di berbagai sektor. Padahal selama ini asumsi kita secara umum melihat bahwa sektor PBJ itu sektor yang paling rawan, tapi ternyata tidak terjadi dalam kasus BUMN dan BUMD. Nah, dari sejak tadi kita ngomong soal fraud gitu ya, tapi karena saya sendiri lebih banyak berfokus pada isu-isu yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, maka pengertian fraud di dalam konteks ini akan saya letakkan dalam kerangka tindak pidana korupsi yang dalam kaitannya dengan kerangka regulasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu ada 7 jenis ya yang dianggap sebagai bagian dari tindak pidana korupsi. Ini hanya untuk merefresh saja. Apa itu? Pertama, perbuatan yang dianggap merugikan keuangan negara, kemudian praktek suap menyuap, ada lagi kategori penggelapan dalam jabatan, perbuatan yang terkait dengan pemerasan, perbuatan curang di dalam pengadaan barang dan jasa, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, dan satu lagi adalah gratifikasi. Nah, khusus soal gratifikasi, memang ini menjadi ketentuan tambahan di dalam pengembangan Undang-Undang Tipikor kita yang dimasukkan di dalam Undang-Undang 20 2001. Sementara kalau kita bicara soal gratifikasi secara umum, tidak merupakan sebuah tindak pidana apabila tidak dilakukan oleh aparat sipil negara atau penyelenggara negara. Nah, oleh karena itu di dalam konteks tindak pidana korupsi kita, gratifikasi ini hanya akan bisa dianggap sebagai tindak pidana apabila dilakukan atau diterima oleh ASN dan penyelenggara negara. Nah, selain itu sebenarnya ada lagi satu aspek yang baru ya, yang mulai dijadikan sebagai diskursus di dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama yang terkait dengan korporasi. Ada satu diksi korupsi korporasi yang sekarang sudah mulai dikenal luas, yang ini menggelinding setelah keluarnya surat edaran Mahkamah Agung pada tahun 2014 atau 16, ya saya agak lupa sedikit nomor dan tahunnya, akan tetapi SEMA yang terbit ini memberikan jalan bagi aparat penegak hukum, khususnya misalnya KPK, untuk bisa menjerat korporasi sebagai tersangka korupsi. Nah, selama ini yang kita pahami sebagai tersangka korupsi adalah individu atau orang per orang, akan tetapi di dalam kerangka regulasi Undang-Undang Tipikor sebenarnya korporasi juga bisa dijadikan sebagai subjek dari tindak pidana korupsi. Oleh karena itu bisa dijadikan sebagai tersangka. Apakah sudah ada buktinya? Sudah. KPK telah menjerat PT Nindya Karya, ini salah satu BUMN, menjadi tersangka korupsi korporasi, yang sangkaan KPK pada saat itu adalah karena PT NK ini ya bersama dengan PT swasta lain yaitu PT Tuas Sejahtera kalau tidak salah, melalui Heru Sulaksono diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan apa? Kerugian negara ya, dan juga akibat yang sama adalah keuntungan yang diterima oleh dua perusahaan ini.
secara tidak wajar. PT NK mendapatkan keuntungan 44,68 miliar, dan PT Tuah Sejati itu mendapatkan keuntungan 49,90 miliar. Kalau tidak dilakukan dengan cara-cara korupsi, mungkin keuntungannya tidak akan sebesar ini. Nah, ini juga adalah salah satu signal bagi para pengelola korporasi ya untuk lebih berhati-hati di dalam mengelola perusahaannya, sehingga perusahaan-perusahaan yang ada tidak dijadikan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana korupsi. Nah, khusus mengenai BUMN, saya kira ada berbagai macam hal ya yang sebenarnya terindikasi merupakan bagian dari fraud yang sudah cukup akut ya, yang cukup mewabah secara terus-menerus di berbagai BUMN kita, yang itu bisa dibuktikan dari bagaimana setoran dividen BUMN ke pemerintah itu sangat fluktuatif dan kecil nilainya dibandingkan dengan suntikan modal PMN yang diberikan oleh negara kepada BUMN. Ya, dan ini sudah diamati sendiri sebenarnya oleh misalnya Menek BUMN atau Kementerian Keuangan, yang pola-pola seperti ini juga terjadi di dalam kasus BUMD. Banyak sekali BUMD di Indonesia yang setiap tahun itu ada penambahan modal dari pemerintah daerah, yang jumlahnya juga kadang-kadang tidak sedikit, akan tetapi setiap tahun BUMD itu dinyatakan merugi. Nah, ini indikasi ya, yang nanti bisa kita lihat sejauh mana kemudian indikasi itu terbukti ada fraud-nya. Nah, di lain pihak kita juga mencatat ya BUMN kita sebagian mengalami kerugian ya, yang terus-menerus, termasuk terakhir adalah Garuda Indonesia, Aneka Tambang, Krakatau Steel, padahal mereka sudah go public. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan fraud? Salah satu yang kita bisa lihat di Krakatau Steel kemarin ada OTT ya yang dilakukan oleh KPK melibatkan salah satu direksi Krakatau Steel. Garuda Indonesia juga akhirnya dinyatakan terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan ya, dan membuat auditor internasional yang melakukan audit terhadap laporan keuangan Garuda Indonesia juga mendapatkan sanksi dari Kementerian Keuangan. Nah, catatan lain ada 12 BUMN yang merugi tahun 2018 ya. Salah satunya yang kemudian menjadi kasus adalah Jiwasraya. Kerugiannya mencapai 15,83 triliun, Krakatau Steel juga seperti itu, Bulog juga sama. Jadi kalau kita pengen tahu satu persatu dari para BUMN ini, sebenarnya kalau kita kupas habis dari sisi tata kelola mereka, kita akan dengan mudah menemukan berbagai macam kelemahan ya yang melekat pada masing-masing organisasi ini. Dan kalau kita melihat dari beberapa list yang ada di dalam presentasi saya ini, beberapa kasus sudah ditemukan oleh KPK. Dan penegak hukum lain, Jiwasraya tadi sudah disebutkan oleh Mbak Ratna, kemudian Krakatau Steel juga ada kasusnya, di Bulog juga beberapa kali skandal muncul, PT DI juga ada OTT KPK, PT PAL juga kemarin ada OTT dari KPK, gitu ya. Kemudian Indofarma juga sebenarnya baunya agak-agak amis gitu, akan tetapi belum banyak kasusnya. Nah, saya kira ini gambaran-gambaran umum mengenai indikasi fraud. Lalu bagaimana sebenarnya kita bisa membangun satu skenario untuk mencegah agar korupsi atau fraud itu tidak terjadi. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, beberapanya tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Ratna sebenarnya. Nah, apa yang saya sajikan ini dalam kacamata saya sebagai praktisi yang sudah sekitar 15 tahun saya bergelut dengan persoalan korupsi di Indonesia, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh organisasi? Dengan asumsi bahwa fraud yang terjadi itu tidak didorong oleh tekanan politik ya, sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Yang pertama tentu perlu ada analisis terhadap resiko di dalam sebuah organisasi
untuk menilai dan mengidentifikasi serta menentukan titik-titik rawan ya yang ada dalam organisasi yang bisa kita petakan kepada 3 hal. Pertama, proses bisnisnya, apakah rumit atau tidak, apakah melibatkan berbagai pihak atau tidak, apakah melibatkan resources yang besar atau tidak, bagaimana juga ketentuan regulasinya, baik regulasi yang di luar maupun yang mengatur organisasi itu, bagaimana SOP-nya, bagaimana pengelolaan sumber daya manusianya, seperti yang tadi juga disampaikan oleh Mbak Ratna, siapa-siapa saja yang terlibat di dalam proses bisnis itu, apakah mereka punya kewenangan besar, apakah mereka tidak terkontrol sama sekali, apakah diskresinya juga besar. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan. Nah, yang kedua, supaya ya, analisa resiko yang kita lakukan itu juga tepat, dan informasinya juga jauh lebih akurat, seorang peneliti korupsi yang sudah menulis sebuah buku dan terkenal dengan teori persamaan korupsinya, yaitu Robert Klitgard, sebenarnya menawarkan pendekatan melakukan diagnosa partisipatoris. Diagnosa ini dilakukan dengan melibatkan para karyawan di dalam organisasi karena karyawanlah yang tahu ya, karyawanlah yang tahu masalah-masalah penyimpangan yang terjadi di dalam organisasi, sehingga kajiannya, analisanya menjadi lebih tepat dan informasinya juga lebih akurat. Nah, yang lain adalah pengembangan red flag. Yang saya maksud sebagai red flag adalah satu indikator yang bisa merujuk kepada kemungkinan potensi terjadinya fraud di dalam sebuah proses bisnis. Kami di ICW mengembangkan apa yang disebut sebagai opentender.net. Ini memang fokus mengembangkan red flag di dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di dalam red flag ini ada 5 indikator yang kita kembangkan, dan kalau skornya itu besar, di situ biasanya akan ada tanda bahwa telah terjadi manipulasi pengadaan barang dan jasa. Tinggal kemudian proses selanjutnya adalah melakukan investigasi. Nah, red flag yang kita buat, yaitu open tender, sekarang juga sudah dipakai oleh para jurnalis, oleh beberapa inspektorat jenderal ya di daerah untuk mengawasi dengan lebih mudah pengadaan barang dan jasa di lembaga mereka. Nah, apakah ini tidak bisa dikembangkan di organisasi swasta? Sangat mungkin, sangat bisa. Tergantung dari apakah cakupan misalnya pengadaan barang dan jasanya itu besar atau tidak. Berapa anggaran untuk pengadaan setiap tahun di dalam organisasi itu. Kalau signifikan dan penting bagi kita untuk mengetahui apakah ada potensi fraud atau tidak, kita juga bisa mengembangkan red flag yang sejenis. Kemudian ada proses audit ya ataupun investigasi yang dilakukan jika Bapak-bapak, Ibu-ibu membaca liputan Tempo dan beberapa media online sejak Senin kemarin, ada investigasi bersama yang dilakukan oleh ICW dengan teman-teman di klub jurnalis investigasi atau KJI yang mengungkap berbagai macam potensi penyimpangan di dalam pengadaan PCR, kemudian regen, ya, yang dilakukan oleh BNPB selama periode April sampai Desember 2020. Yang indikasinya itu bisa dilihat dari misalnya barang yang dibeli ternyata kadaluarsa, kemudian barang yang dibeli ternyata tidak matching dengan alat yang dipakai oleh laboratorium di daerah untuk mengidentifikasi para pasien COVID. Yang ini membuat negara dirugikan senilai 170 miliar. Nah, saya kira itu hal-hal yang kita bisa lihat ya dan temukan dalam kerangka investigasi. Nah, yang lain adalah sting operation, sesuatu yang biasanya dilakukan untuk menguji apakah sistem yang ada di dalam organisasi itu berjalan sesuai dengan tujuannya. Nah, sting operation ini biasanya dilakukan di lembaga-lembaga penegak hukum, akan tetapi tetap bisa kita lakukan di
di lembaga kita sendiri. Nah, yang berikutnya adalah whistleblowing system. Tadi sudah Pak Adnan disampaikan. mohon mengingatkan 5 menit lagi ya. Siap, siap, siap. Oke, silakan WBS. dilanjutkan. Kemudian kalau WBS tadi sudah diceritakan ya oleh Mbak Ratna, sehingga saya tidak perlu jelaskan. Akan tetapi sama kajian kita, analisa kita bahwa ini terjadi seringkali tidak efektif karena misalnya whistleblowing sistemnya itu tidak menggunakan pendekatan anonimus, sehingga orang takut ya untuk melapor. Kemudian ada MEL, ini adalah monitoring, evaluation, dan learning, sesuatu yang semestinya bisa dilakukan sebagai instrumen untuk terus menguji apakah sistem pencegahan yang kita bangun itu sebenarnya cukup efektif dalam mencegah fraud atau tidak. Dan biasanya akan muncul beberapa rekomendasi dari proses-proses MEL yang kita lakukan secara integratif di dalam organisasi. Nah, yang lain yang ini juga sedang populer ya, bagaimana kita bisa mendorong sebuah organisasi punya sertifikasi manajemen anti penyuapan, karena bagaimanapun suap yang terjadi dalam organisasi baik intra ataupun ekstra organisasi itu akan membuat organisasi mengalami kerugian yang besar ya, baik terkait dengan reputasinya, baik yang terkait dengan kredibilitasnya, kepercayaan publik terhadap korporasi, dan kerugian-kerugian lain yang kita hadapi karena aparat penegak hukum telah mengendus apa yang dilakukan dan terjadi di dalam organisasi. Nah, pada intinya sertifikasi manajemen anti penyuapan tidak bicara mengenai organisasi apakah sudah menerima SMAP atau tidak, punya sertifikat SMAP atau tidak, tapi justru yang menjadi ultimate goal dari program-program semacam ini justru adalah terbentuknya budaya anti suap ya dalam organisasi. Tadi Mbak Ratna juga sudah menyinggung sedikit soal bagaimana organisasi punya kultur yang semestinya sehat bagi semuanya, termasuk ketika ada keluhan, ya pengaduan itu bisa difasilitasi dengan bebas. Maka pada konteks ini organisasi juga bisa membentuk budaya anti suap, sehingga ada proses-proses untuk menginternalisasi nilai, menginternalisasi sistem SMAP-nya, dan memaksa organisasi untuk mengembangkan sistem internal yang dapat mencegah fraud, karena bagaimanapun SMAP ini juga akan diaudit secara berkala. Juga perlu dibentuk semacam FKAP ya, fungsi kepatuhan anti penyuapan, yang akan juga ikut membantu organisasi untuk bisa terhindar dari berbagai macam fraud yang akan terjadi di masa depan. Saya kira itu dulu Mbak Ber, karena tadi juga sudah diingatkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Adnan atas materi yang telah disampaikan. Tadi highlight-nya sedikit bahwa ternyata menarik banget nih, sektor publik ternyata dengan sektor swasta, baik itu BUMN maupun BUMD itu punya modus atau tipikal korupsi yang berbeda-beda gitu ya, sekalipun namanya, sebutannya, istilahnya tetap korupsi gitu ya, cuman ternyata menariknya adalah punya perbedaan nih gitu ya, dan juga tadi yang mungkin meng-highlight adalah dalam mencegah fraud ini itu merupakan upaya bersama ya Mas ya, jadi bukannya masing-masing atau satu orang saja, tapi ini merupakan upaya bersama. Oleh karena itu harus diusahakan nih secara bersama-sama gitu ya. Nah, mari kita berikan aplaus dulu untuk Pak Adnan atas pemaparan materi yang luar biasa. Nah, untuk itu saya yakin nih Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk bertanya dan berinteraksi secara langsung. Baik, saya ingin membuka untuk sesi pertama dari kegiatan tanya jawab ini gitu ya, di mana satu sesinya nanti akan terdiri dari 3 penanya gitu ya. Pertanyaan ini nanti bisa langsung dijawab ya. Jadi kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung dijawab oleh Mbak Ratna maupun Pak Adnan gitu ya. Nanti langsung dijawab aja lalu kita nanti baru masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa menggunakan
fitur raise hand ya. Jadi, bisa gunakan fitur raise hand, jadi bisa bertanya secara langsung. Nanti, tim kami akan unmute, dan off video Bapak Ibu, kurang lebih gitu. Jadi Bapak Ibu bisa berinteraksi secara langsung dan jika memang tidak memungkinkan banget nih untuk, on video gitu ya, bisa melalui chat juga gitu ya. Tapi kami akan memprioritaskan Bapak Ibu yang menggunakan fitur raise hand. Nah, jadi nanti ketika saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk bertanya, jangan lupa untuk menyebutkan nama dan asal instansi Bapak Ibu serta pertanyaannya ditujukan untuk siapa nih gitu ya atau mungkin untuk kedua pembicara kita juga boleh ya. Oke. Nah, sejauh ini apakah, eee, di chat rasanya sudah ada pertanyaan dari Pak Alfian. Ini Pak Alfian, mau ditanyakan secara langsung atau saya bacakan saja? Apakah ada Pak Alfian? Oke, mohon dibacakan aja ya. Jadi saya akan coba bacakan, ini pertanyaan dari Pak Alfian, dari Sulawesi Utara. Wow. Jadi izin bertanya, based on experience para pembicara nih gitu ya, bagaimana sih cara membudayakan sikap integritas anti korupsi, khususnya di sektor publik, sehingga dipersepsikan sebagai satker anti korupsi dan masyarakat percaya dengan sektor publik. Sehingga, yang tadi IPAK-nya meningkat dan mendapatkan predikat zona integritas. Nah, dapat juga predikat wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani. Nah, mungkin tadi pertanyaannya gimana nih cara membudayakannya gitu ya, itu mungkin PR sendiri supaya memberikan persepsi, yang baik gitu ya, yang bisa dipercaya. Karena, menurut Pak Alfian, strategi pencegahan yang telah disampaikan kurang lebih beberapa telah diimplementasikan dan, dijadikan pengawasan, namun belum menjadi budaya. Nah, mungkin budaya nih pertanyaannya, gimana nih Mbak Ratna maupun Pak Adnan, gimana nih cara untuk menumbuhkan budaya itu tuh? Hmm, Oke, Silakan mungkin mau Mbak Ratna dulu atau Pak Adnan dulu silakan. terserah, saya bebas aja. Mbak oke, Ratna dulu mungkin karena tadi kan sudah ngomong di awal. oke, Oke. baik. Terima kasih Pak Adnan. Baik, terima kasih Pak Alfian untuk pertanyaannya gitu ya. Terkait kalau kita berbicara budaya gitu ya, berarti kan berbicara terkait kebiasaan gitu ya. Nah, kebiasaan ini tidak bisa hanya kita dengan mensosialisasikan gitu ya, tapi kita harus mencoba membuktikan atau memberi contoh gitu ya. Kalau misalnya gini ya, kalau misalnya di wilayah Bapak Ibu misalnya sudah ada bukan indikasi, sudah ter terdeteksi nih ini timbul masalah atau timbul korupsi gitu ya, diumumkan. Jadi tadi hukuman atau cuman sekedar pemecatan itu udah biasa aja gitu ya. Dan misalnya gitu ya, misalnya saya kena kasus terus akhirnya saya bilang ke keluarga saya cuma dipecat kok, saya gampang nyari pekerjaan lain gitu ya. Tapi kalau misalnya sanksinya itu adalah sanksi sosial gitu ya, dipermalukan secara sosial, itu akan menjadi membudaya, bahwa kalau misalnya ini terjadi bakal diumumin loh, bakal dipajang loh gitu ya. Orang lain tuh bakal tahu gitu ya. Wah, kan itu yang disasar adalah aspek sosial ya, aspek hubungan dia dengan interaksi dengan orang lain gitu ya. Nah, itu salah satu mungkin yang bisa diterapkan gitu ya. Jadi kalau ada kasus apapun diumumkan gitu ya, siapa pelakunya, kenapa, berapa besar kerugiannya gitu ya, yang terlibat siapa aja gitu. Jadi memang membudayakan itu bukan hal yang mudah karena itu terkait dengan kebiasaan. Nah, kebiasaan itulah yang harus kita budayakan gitu ya, yang harus kita pupuk nih, kita biasakan kalau misalnya ngelihat oh RT buat bikin KTP aja harus ngasih uang 50.000 gitu ya. Karena saya pernah tuh ya, waktu saya ngekos, saya disuruh waktu itu pemilihan Ahok sama Anies gitu ya, saya disuruh bayar siskambling 50.000, padahal saya anak kos, bayangkan ya. Dari situ saya lapor loh ke adalah lapor.go.id kalau nggak salah waktu saya bilang. Yang bener aja dong ya, masa anak kos disuruh
siskambling perempuan lagi gitu ya. Ini nggak masuk akal buat saya gitu. Perempuan disuruh siskambling. Buat saya mah kalau ada pencuri ya saya diam aja daripada saya digebukin sama pencurinya, ya kan? Nah, itu harus dicontohkan gitu ya. Sampai pada akhirnya itu dilaporkan terus sampai ke kelurahan dan akhirnya RT-nya itu dipanggil dan dimarah-marahin gitu ya dan akhirnya itu nggak terjadi lagi gitu. Memang harus dibiasakan gitu, jangan sampai soalnya penjaga kosnya dulu bilang gini, "Udahlah Kak, dibayar aja ya, bukan masalah uang 50.000 gitu ya. Ini masalah membiasakan, kita harus berani mencontohkan gitu ya bahwa itu adalah hal yang tidak benar." Gitu kalau dari saya. Hmm, Oke, Oke. Mungkin dari Pak Adnan, silakan Pak. ya saya tambahkan sedikit saja. Ya. Upaya untuk membuat atau menciptakan budaya anti korupsi, ya, itu memang membutuhkan setidaknya 3 tahap ya. Pertama adalah melakukan enforcement terhadap berbagai macam aturan main yang sudah kita susun. Nah, enforcement ini sangat penting karena tadi yang disampaikan oleh Mbak Ratna, kalau ada regulasi, ada aturan, ada ketentuan, tapi yang melanggar tidak diapa-apakan, maka orang tidak akan percaya lagi pada kebijakan atau ketentuan yang kita buat. Sehingga memang tahap pertama itu mengenforce seberapa pun ongkosnya yang kita harus keluarkan. Nah, ketika enforcement ini sudah menjadi sesuatu yang rutin di dalam organisasi, maka ada tahap internalisasi terhadap nilainya. Orang akan melihat ya bahwa saya itu anti korupsi, saya itu berintegritas, bukan lagi pada titik di mana saya percaya karena ada yang ngawasin. Ya. Ya. Tapi karena saya sadar bahwa memang ini adalah sesuatu yang punya benefit bagi semua orang, bukan hanya buat saya sendiri. Nah, sehingga ketika sudah ada internalisasi, maka akan lahir tahapan berikutnya yaitu budaya. Karena semua orang atau hampir sebagian orang punya cara pandang yang sama terhadap regulasi, terhadap value yang sebenarnya kita kembangkan di dalam organisasi. Nah, karena Pak Alfian ini mungkin di sektor publik, saya sedikit tambahkan menyangkut soal bagaimana hubungan antara pelayan dengan masyarakatnya. Kita mungkin akan ngomong soal IPAK yang tinggi, kita mungkin akan bicara soal kami dapat predikat wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani misalnya. Tapi kalau masyarakatnya terus mencaci, mereka ngomel ya, karena setiap saat sedang mengurus ini, mengurus itu dimintai uang yang tidak jelas ya, apakah harus ada kwitansi atau yang lain seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Ratna juga sebagai pengalaman, maka ya sertifikat-sertifikat itu atau status itu menjadi kurang bermakna. Nah, oleh karena itu tahapan lain yang mungkin bisa dilakukan supaya ini bisa menjadi kultur, bagaimana komunikasi kita sebagai orang yang ada di sektor publik dengan masyarakat kita bangun. Karena penilaian akhirnya ada di masyarakat. Kita akan bersih atau tidak, itu masyarakat yang akan menilai. So, akan lebih baik jika strategi pengembangan sistem integritas dalam sektor publik, terutama yang fokus pada pelayanan publik, itu juga menghadirkan masyarakat sebagai penilai langsungnya. Sehingga tadi laporan-laporan itu bisa berkurang, itu indikatornya. Kalau ada keluhan yang semakin berkurang, itu indikatornya. Kalau misalnya orang semakin merasa puas dengan layanan publik yang kita berikan, itu juga adalah indikatornya. Sehingga kita nggak perlu lagi ada IPAK, kita nggak perlu lagi ada zona integritas wilayah bebas korupsi yang itu seringkali kan ada di banyak banner-banner ya, kalau kita ketemu kita lihat di sektor publik gitu. Ini persis yang kita lihat juga di dalam beberapa pengalaman teman-teman yang bekerja di korporasi besar di luar negeri. Mereka bilang saya itu jarang ngomongin soal good corporate governance sebenarnya kalau di tempat sana gitu. Karena apa? Karena mereka sudah punya tradisi itu. Nah, sementara kita masih harus diperkenalkan. Itu Mbak Ber, tambahan dari saya. Oke, mantep banget nih. Untuk pertanyaan pertama aja saya udah excited ya. Tadi menjawab banget nih, budaya gimana cara bangunnya, itu juga termasuk jadi pertanyaan saya ya.
di dalam hati gitu ya, ambil dari tadi ngedengerin bahwa gimana nih bangun budaya itu kan susah ya, nggak gampang, namanya juga budaya gitu ya, nggak tiba-tiba datangnya dari langit. Tadi poin yang bagus dari Mbak Ratna adalah harus ada enforcement dulu nih gitu ya, kata Pak Adnan itu langkah awalnya gitu ya, enforcement itu untuk, supaya ada efek jeraknya kurang lebih gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia, eee, hukum sanksi sosial itu mungkin lebih lebih membuat jerak kurang lebih gitu ya. Hmm. Baru selanjutnya kalau menurut Pak Adnan perlu ada internalisasi nih, baru abis itu bisa timbul budaya. Dan saya setuju, sepakat banget bahwa penilaian khususnya untuk sektor publik itu masyarakat juga harus dilibatkan ya Pak Adnan ya. Oke, nah, semoga tadi, untuk pertanyaannya, Pak Alfian semoga terjawab gitu ya. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan kedua nih. Pertanyaan kedua dari tadi, ada yang raise hand, Ibu atau Bapak Titania. Silakan Ibu. Ya, silakan Ibu Titania ini, silakan langsung Halo, ditanyakan. aku jangan Ya. dipanggil ibu, adik aja masih kecil. Baiklah. Saya dari baru lulus nih dari STMPPM, ini pas banget Bu Rana yang bisa coach Oh, saya. Iya, apa kabar Ibu? Baik, Titania. Ya puji Tuhan juga saya ya kondisi badan juga membaik dan juga baru diterima di IRMAPA, Indonesia Risk Management Professional Association. Dan saya mau bertanya, kira-kira ini Kak, kan kalau kita lihat korupsi itu kan tindakan dari hasil tindakan yang dimana dari biasanya umumnya dari personal interest masing-masing orang, yang dimana kadang terkhususnya bagi pemegang jabatan yang lebih agak level di atas itu dia suka memakai knowledge dan skill mereka untuk melakukan fraud. Nah, sekarang yang saya mau tanya ini, apakah KSA itu bisa dijadikan bisa diaudit atau sebagai bentuk prevention? Itu yang saya tanyakan. oke, terima kasih Mbak Tania. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mbak Ratna. Oke, oke. Tadi pertanyaannya adalah HSA ya? KSA Ibu, KSA, Knowledge KSA. Skill Attitude, ya. Oke. Apakah bisa jadi salah satu poin assessment gitu ya? Sebetulnya gini, kalau kecurangan itu tidak hanya berkaitan dengan ilmu keuangan gitu ya, tapi ada ilmu psikologis di situ. Makanya auditor itu kompetensinya bukan hanya kompetensi keuangan atau accounting gitu ya. Dia harus bisa punya kompetensi kriminologi, sosiologi, punya ilmu psikologi juga gitu ya. Karena sebetulnya karakter atau misalnya sifat etis atau tidak etisnya dia gitu ya, itu sama seperti ada di ilmu psikologi itu adalah pemahaman etikanya dia gitu, sebetulnya itu bisa ada assessment gitu ya. Itu bisa menjadi salah satu komponen penilaian dalam rekrutmen SDM sebetulnya gitu ya, kalau mau gitu ya lebih dalam. Karena sebetulnya kecurangan ini banyak ilmunya gitu ya, terlebih kriminologi, sosiologi, sama psikologi gitu. Kalau ngomongin keuangan, keuangan itu nanti di ujung, di akhir gitu ya, menghitung kerugiannya itu keuangan. Tapi bagaimana itu dilakukan gitu ya, ada sifat apa dalam dirinya sehingga memicu dia mau melakukan itu adalah ilmu psikologinya gitu ya. Jadi pertanyaannya, bisa nggak digunakan untuk prevention? Sangat bisa gitu ya. Gitu Titania. Karena memang framing seseorang atau misalnya kepercayaan dirinya gitu ya. Saya percaya apapun yang saya dapat itu karena diri saya sendiri, bukan karena orang lain. Nah, itu adalah ilmu psikologi. Atau apapun yang saya lakukan ini karena orang lain gitu ya. Itu sama dengan rasionalisasi dari tadi melakukan kecurangan gitu ya. Gue kan kayak gini gara-gara lo nggak ngasih gue tempat gitu ya. Gara-gara lo nggak adil nih. Nah itu. Nah itu adalah sikap atau keyakinan diri bahwa ya apapun yang terjadi sama saya itu karena orang lain bukan karena saya. Dan itu adalah ilmu psikologi gitu. Jadi kalau pertanyaannya bisa atau tidak untuk tindakan preventif, sangat bisa gitu. Karena kan memang sebetulnya proses rekrutmen karyawan itu sangat panjang dan mahal ya. Nah, seringkali itu tidak digunakan karena mahal gitu. Oke. Nah, dari Pak Adnan apakah ada yang ingin ditambahkan, Pak?
Ini Oh, Pak masih Adnan di mungkin mute. bisa di-unmute ya? Iya, tadi saya mute secara langsung karena di background suara saya berisik ya. Jadi saya tutup sendiri. Kalau saya begini ya, saya sepakat dengan itu bahwa dalam proses rekrutmen pegawai terutama sebenarnya para pegawai yang akan menduduki posisi-posisi strategis ya, yang akan mengolah sumber daya yang yang juga strategis itu memang membutuhkan satu pendekatan yang agak berbeda. Nah, yang kami lakukan misalnya ketika kita menguji rekrutmen misalnya calon pimpinan KPK, calon komisioner ombudsman, calon hakim pengadilan tipikor, itu satu hal yang selalu wajib dilakukan adalah melakukan penelusuran rekam jejak. Oh. Ini tidak banyak dilakukan dalam model-model rekrutmen untuk para pegawai biasa. Padahal sekarang sebenarnya bisa dilakukan dengan mudah karena ada sosial media. Orang-orang di Indonesia itu gemar dengan mengekspos dirinya sendiri kan di sosial Ya, media. ya, ya. Yang itu menjadi jalan buat kita untuk mengecek kira-kira bagaimana sih perilakunya, ya bagaimana sih dia ya bersikap, ya behavior-nya dan lain-lain. Yang itu akan bisa dipakai sebagai cara untuk mengidentifikasi problem-problem yang mungkin akan kita hadapi ke depan. Saya ambil contoh aja misalnya salah satu calon pimpinan KPK itu tidak jujur dalam melaporkan LHKPN-nya. Gimana kita tahu? Gampang. Karena anaknya suka mengekspos diri. Ya, dia mengekspos punya motor gede gitu ya. Kalau motor gede ini beda sama motor bebek kan. Yang Ya, harganya ya, itu ya. besar ya. Harganya bisa 300-500 juta. Kita cek di LHKPN yang dilaporkan nggak ada mogenya ya. Kemudian kita jadikan bahan temuan. Ini punya moge tapi nggak ada nih di LHKPN. Kenapa nggak dilaporkan? Nah itu kemudian akan jadi pertanyaan buat panitia seleksi. Dan ketika ditanyakan nggak bisa jawab. Ya, ya, Jawabannya cuma ya. satu, saya lupa menaruhnya, mencantumkannya. Nah kata lupa itu sudah merupakan salah satu indikasi. Kalau orang ini nggak Oh. gitu. Karena kan mosok motor gede di depan rumah kita nggak catat sebagai harta kan ya. Nah Iya, ya, ini betul, betul, betul. satu indikator saja. Jadi saya sepakat organisasi kalau pengen dapat orang yang bersih, orang yang hebat gitu ya, memang membutuhkan biaya yang lebih besar untuk Ya. mengidentifikasi mereka gitu. Dan berani berinvestasi di depan untuk mendapatkan gain yang lebih besar di kemudian hari, saya kira itu bukan sesuatu yang sulit dilakukan gitu. Kadang-kadang kan kita Ya, betul, bicaranya betul. itu jangka pendek gitu ya. Oh, Iya, biayanya ya, betul, besar betul. sekali gitu. Padahal gain-nya juga nanti akan lebih besar sebenarnya ya buat organisasi. Saya kira Ya. itu Mbak Ber tambahan Oke, saya. terima kasih Pak Adnan. Jadi intinya adalah investasi jangka panjang kurang lebih gitu ya. Jadi kita mau mendapatkan orang yang kualitas yang baik gitu ya, tentunya harus bayar yang mahal juga nih gitu. Nah kemudian tadi juga poinnya dari Mbak Ratna bahwa untuk melihat bahwa keuangan itu sebenarnya cuma salah satu faktor aja ya Mbak Ratna ya. Sedangkan untuk korupsi ini tuh sendiri ternyata kompleks gitu ya, mulai dari psikologi, sosiologi, dan segala macamnya. Nah, ini menarik. Nah, untuk Mbak Titania sendiri gimana nih, Mbak? Apakah sudah cukup terjawab? Nah iya, Oke, terima kasih Mbak Titania atas pertanyaannya. terima kasih Bapak Ibu. Iya, nah, karena belum ada yang raise hand, mungkin saya akan ini ada lagi nih pertanyaan dari Pak Alexander Hilarius, ya, mungkin ini boleh apakah mau bertanya langsung atau mungkin dibacakan saja? Untuk Pak Alexander, apakah mau bertanya langsung, Pak? Oke, jadi mungkin ya ini ya sudah ada nih di tengah-tengah kita. Pak Alexander, silakan Pak. Ini Pak Alexander masih di mute nih. Ya, Dibacakan aja silakan tuh, Mbak. Pak. Dibacakan aja Mbak. Ini sebenarnya case-nya mirip-mirip Garuda. Tadi kan sudah sempat dijelaskan ya bahwa fraud itu kan bukan hanya dari sisi keuangan tapi juga financial statement. Nah, apabila manipulasi financial statement itu ya otomatis lah Pak pasti itu
dilakukan oleh yang otoritas tinggi kan Pak, dengan sindikasi yang cukup banyak ya Pak. Nah itu kalau menurut saya sih itu kan jadi budaya anti fraud itu nggak bisa dibangun. Karena budaya anti fraud itu kan namanya budaya pasti seperti air turun dari atas ke bawah. Nah ya akibatnya monitoring internal dan segala macam ya hanya macan kertas lah bahasa saya. Ini ngambil case yang dari Garuda ya Pak ya. Ya. Nah itu menurut saya untuk emiten-emiten di bursa efek, walaupun saya nggak suzon sih, tidak semua sebetulnya, tapi karena mereka tujuannya kan sebetulnya untuk menaikkan valuasi ya di capital market terutama ya. Tapi itu menurut saya cukup ya mungkin ini halus tapi banyak lah. Secara halus-halus itu pasti ada. Itu Pak. Terima kasih Pak. Mohon informasinya. Oke, mungkin tadi pertanyaan dari Pak Alexander sebenarnya gimana nih strategi untuk mencegah fraud korporasi gitu ya. Terutama salah satunya tadi seperti contohnya di case Garuda Indonesia. Silakan Pak Adnan mungkin terlebih dahulu bisa menjawab Pak. Oke, Pak Alex. Sebenarnya kalau isunya adalah perbuatan fraud yang dilakukan oleh para petinggi dalam organisasi, kita memang tidak bisa mengandalkan sistem anti fraud di dalam organisasi itu bekerja. Karena sistem anti fraud ini kan juga dikendalikan oleh mereka-mereka yang menduduki posisi-posisi strategis. Asumsi dasarnya kenapa sistem anti fraud dalam organisasi itu penting karena para pimpinan dalam organisasi itu ya dan para karyawannya punya tujuan yang sama untuk mencapai sebuah organisasi yang sehat, yang kompetitif. Kalau kita bicara soal bisnis ya. Nah, akan tetapi dalam banyak kasus ketika kita ngomong soal BUMN sekali lagi ini bukan merupakan entitas murni swasta. Karena di dalamnya ada hubungannya dengan pemerintah, ada hubungannya dengan DPR ya. Dan para direksi BUMN ini kalau hari ini dicopot ya dicopot, nggak ada itu assessment-nya ya. Ya itu semua request-nya karena politis aja. Sehingga memang pada akhirnya juga menimbulkan situasi yang tidak sehat dalam organisasi. Nah saya mengacu kepada dua pendekatan yang dikembangkan oleh misalnya Amerika yang punya FCPA, ya Foreign Corrupt Practices Act. Nah FCPA ini juga meng-highlight berbagai macam praktek fraud yang dilakukan oleh korporasi yang kebetulan mereka-mereka ini melakukan register di pasar sahamnya Amerika. Salah satu contoh misalnya saya sebut kasus Siemens. Ya. PT Siemens ini sebenarnya kan organisasi korporasi yang berbasis di Jerman. Tapi kemudian mereka juga register di pasar sahamnya Amerika. Sehingga oleh FCPA, Siemens ini menjadi salah satu objek hukumnya FCPA. Nah yang menarik, FCPA ini melakukan praktek penyuapan di berbagai negara untuk mendapatkan kontrak. Ya, di Nigeria mereka menyuap, bahkan di Indonesia juga disebutkan mereka melakukan penyuapan. Penyuapannya tidak di Amerika. Ya, tapi kemudian oleh FCPA Amerika, proses hukumnya dilakukan. Dan terbukti kemudian ada penyuapan yang dilakukan oleh Siemens, sehingga Siemens itu harus membayar fine yang sangat besar. Ya, saya hitung itu waktu itu kira-kira 120 juta US dollar. Itu fine atau denda yang mereka harus bayar karena praktek suap menyuap yang dilakukan dalam mendapatkan kontrak internasional. Nah, masalahnya di kita kerangka hukum seperti ini belum ada. Ya, OJK yang dijadikan sebagai salah satu pengawasnya juga tidak cukup memadai sehingga kasus Jiwasraya misalnya itu juga bocor. Baru-baru ini kan kita juga sudah mendengar misalnya BPJS Ketenagakerjaan itu juga ternyata banyak skandalnya. Ya, melanjutkan apa yang terjadi di Jam Sostek waktu itu. Ya, Jam Sostek juga babak belur ya. Nah, kita memang memiliki persoalan di sana.
Oleh karena itu maka memang tidak mau pendekatan-pendekatan yang sifatnya itu untuk kebutuhan internal organisasi sering tidak bisa dipakai ya, karena praktek fraudnya itu sudah level pimpinan tinggi gitu ya, sehingga yang harus dilakukan memang adalah enforcement dari luar, tidak bisa tidak ya, bahwa kemudian di dalam organisasi bisa dikembangkan WBS, tapi kan sekali lagi WBS ini aktif atau enggak sih, Ya. efektif atau tidak gitu. Kalau tidak efektif tentu report-reportnya tidak akan sampai. Nah yang kedua, yang jadi persoalan kita, ya kita ini nggak punya data yang sebenarnya terintegrasi. Sehingga praktek-praktek window dressing yang dilakukan oleh perusahaan itu mudah sekali. Kalau saya pengen apply kredit ke perbankan, ya saya pakai laporan keuangan tipe ini. Kalau saya mau laporan pajak, saya pakai laporan keuangan tipe B. Ya. Nah, sehingga kemudian karena tidak ada data yang terintegrasi, kita nggak bisa melihat apakah korporasi itu melakukan praktek fraud atau tidak. Ya, akhirnya yang muncul kecolongan lagi. Ya, kasus BNI dengan berbagai macam kredit LC fiktifnya itu kan juga merupakan bagian dari persoalan ini gitu. Sehingga memang Pak Alex ada beberapa hal besar yang harus kita lakukan untuk menekan problem-problem fraud yang memang melibatkan para elit gitu ya. Ini memang sekali lagi tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan yang tadi kita diskusikan. Saya kira itu Mbak Ber, tambahan dari. Oke, terima kasih Pak Adnan. Mungkin dari Mbak Ratna ada yang ingin ditambahkan, Mbak? Oke, boleh menambahkan sedikit aja Ya. gitu. Kalau berbicara terkait laporan keuangan yang mengandung kecurangan gitu ya, atau salah saji material yang ada di dalam laporan keuangan itu kaitannya dengan standar akuntansi gitu ya. Tadi sudah disebutkan sama Pak Adnan bahwa window dressing ini kita nggak bisa batasi. Kenapa nggak bisa dibatasi gitu ya? Karena secara standar akuntansi ada fleksibilitasnya gitu ya. Korporasi dibiarkan. Kan standar akuntansi cuma ngatur nih ya, ada metode A, B, C, D, E gitu ya. Selepasnya atau selebihnya itu perusahaan yang menentukan mau pakai pencatatan FIFO kah gitu ya, atau rata-rata tertimbang kah gitu ya, atau tahun ini atau berapa tahun pakai metode ini, besok ganti lagi gitu ya. Kenapa window dressing itu terjadi? Karena secara standar akuntansi itu difasilitasi gitu ya. Jadi itu kuncinya, karena secara standar akuntansi difasilitasi. Nah, top manajemen bermainnya di standar akuntansi. Ya, awalnya di manajemen laba gitu ya. Tapi kok enak ini manajemen laba ya, labanya dibuat stabil terus. Tapi pada kenyataan sampai pada akhirnya Garuda Indonesia harusnya merugi malah laba. Nah, harusnya kita gitu ya, auditor internal ataupun kita berperan sebagai apapun harus tadi melakukan secara proaktif audit investigasi gitu ya. Harus punya knowledge atau harus kritis atas anomali-anomali data yang ada gitu ya. Jadi cara pencegahannya adalah ya secara proaktif lah audit investigasi segala sesuatu itu betul atau tidak gitu ya, atau ini terlalu memanfaatkan standar kursinya gitu, itu diaturnya seperti itu gitu ya. Karena satu perusahaan ya sesuai kebutuhannya standar itu akan dipakai seperti apa gitu. Jadi kalau dari saya mungkin bisa dengan secara proaktif gitu aja Bernika. Oke, berarti kalau saya tangkap, saya simpulkan gimana sih strateginya ini tuh harus kuat internal maupun eksternal ya. Mbak Ratna, Mas Adnan. Jadi kalau tadi dari Mbak Ratna tuh tadi internalnya juga harus proaktif gitu ya, nggak bisa diem-diem aja nih, anget-anget aja gitu ya, nggak bisa tenang-tenang aja. Tapi kalau dari sisi yang lain, memang kalau dari segi budaya itu memang agak sulit gitu ya, sehingga bisa jadi internal aja nggak cukup gitu ya. Tapi makanya kata Pak Adnan harus ada enforcement dari luar istilahnya gitu ya, baik itu dari segi regulasi maupun pengawas yang lainnya. Nah, ini poinnya bagus banget. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini dari saya,
boleh lah ya, saya moderator nanya ya. Ini sebagai pertanyaan penutup juga, karena waktu juga nih. Jadi gimana nih menurut Mbak Ratna, Pak Adnan, gitu ya, eee, tips gitu ya, ini terutama yang kita khawatirkan kan di masa pandemi ya, istilahnya sekarang adalah, kita harus darurat gitu ya, kita di posisi darurat ya, di mana kita harus cepet gitu ya, kayak pandemi ini ngadain sesuatu dan, melakukan pengadaan ini itu kan kayak kita harus cepet Ya. gitu, kalau enggak, kalau nungguin prosesnya ke bawah-bawah itu keburu orang udah kolaps duluan gitu ya. Nah, gimana nih tipsnya gitu ya, mungkin dari, eee Mbak Ratna maupun Pak Adnan, gimana sih tipsnya supaya ini tetap terjaga nih gitu ya, supaya, harapan kita nggak ada fraud yang terutama merugikan negara ya terutama ya. Tapi, gimana nih, mungkin, bisa di-share? Ya, Mbak Ber, Ya saya kira satu hal kalau kita bicara soal isu kedaruratan, ya ini kan ada fasenya ya. ya Nah, betul. COVID-19 ini sudah ada di Indonesia 1 tahun. Sehingga isu yang berhubungan dengan kedaruratan itu menjadi tidak relevan lagi sebenarnya. Mmm, Sehingga kalau ada yang menggunakan argumentasi ini kan darurat, jadi harus cepat, itu sudah nggak aktual. Ya, itu mungkin yang tadi disebut oleh Mbak Ratna, ada justifikasi kemudian atas proses-proses yang sebenarnya itu tidak perlu lagi menggunakan mekanisme-mekanisme darurat. Misalnya ya, saya ambil contoh lah, katakan kita mau beli PCR. Sekarang dari berbagai market kita bisa dapatkan kok. Mungkin di awal-awal tahun ketika pandemi baru menghantam, PCR itu sulit didapat karena kita rebutan mmm, dengan negara lain. ya, Tapi sekarang produksinya semakin banyak. Ya, apalagi ini juga kita antisipasi karena bisa jadi COVID-19 ini akan jadi epidemi gitu kan, ya, seperti influenza gitu, sehingga memang produk-produknya akan bertambah. Saya ambil contoh yang lain, misalnya masker. Awal-awal pandemi, masker itu harganya melambung tinggi. betul Tapi betul. dalam kurun waktu 3 bulan, 4 bulan setelah pandemi, harganya kembali normal kok. Ya, Ya, artinya kalau sampai hari ini masih ada yang menggunakan alasan bahwa saya ini darurat sehingga harus dilakukan cepat, saya kira itu hanya justifikasi saja. Dan oleh nah, karena itu pemerintah perlu melakukan juga langkah-langkah ya perbaikan pada sisi pengadaannya. ya, Perlu menegaskan kembali dan kemudian mengklasifikasi ulang barang-barang mmm, mana yang masih dianggap darurat. ya, Ya, misalnya kalau bicara vaksin, kita kan rebutan nih dengan negara lain. Bisa jadi itu sesuatu yang juga emergensi. Kecuali ketika angka pandeminya naik lagi dengan sangat signifikan. Sehingga kita harus juga butuh semua alat-alat itu dengan cepat. Nah, itu kembali ke darurat. Tapi sekarang kan steady mmm, ini ya, angkanya ya ya, antara kisaran 4.000, 5.000 ya setiap hari, dan jumlah orang yang sembuh juga semakin banyak. Saya kira ya aspek kedaruratannya sudah hilang sebenarnya, karena kita sudah oke, kembali di situasi yang normal gitu ya, dari ya, sisi prosedur gitu. Nah, dari monitoring kita teman-teman ya terhadap pengadaan selama pandemi COVID, memang akhirnya celah-celah terjadinya fraud itu sangat besar ya di rawan berbagai, banget ya, Pak, ya? rawan sekali. Temuan kita di BNPB misalnya. Mhm, Begitu juga yang sedang kita telusuri terkait dengan bantuan keuangan operasional di beberapa pesantren di Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Ini juga semuanya beralasan darurat gitu ya, sehingga mhm, distribusinya sembarangan. Pembagian pulsa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada yang sudah mulai mengeluh, jatah saya 4 kok, saya cuma dapat 2. Ya, kemana mmm, sisanya misalnya. Nah, hal-hal seperti ini adalah situasi ya yang kita lebih baik jangan menggunakan legitimasi kedaruratan itu karena kita sudah melewati fase kritikal gitu. Kecuali sekali lagi kalau angka pandeminya meledak lagi. Nah, ya, itu mungkin fase darurat akan mulai lagi. Saya kira itu Mbak Ber. oke, good point. Nah, kalau dari Mbak Ratna nih,
mungkin. Oke, baik, terima kasih. Sebetulnya saya kurang lebih sepakat dengan Pak Adnan gitu ya. Mungkin kalau untuk kondisi saat ini udah bukan kondisi kedaruratan gitu ya. Tapi kalau memposisikan pada saat awal-awal gitu ya, misalnya mungkin nanti suatu organisasi dalam keadaan darurat gitu ya, sekalipun gitu ya, bagaimana kita harus bersikap, ya itu tadi, kita kan sudah punya kendali ya, kendali internal gitu ya. Kendali internal yang tidak boleh sama sekali dilewatkan atau dikesampingkan adalah terkait otorisasi gitu ya. Nah, ini banyak banget nih kayak misalnya kasus pengadaan gitu ya, ya kita coba lihat deh kendali internalnya gitu. Sistem otorisasinya harusnya seperti apa sih gitu ya. Kadang gini, organisasi itu punya kendali internal, ada, tapi hanya sebagai sebuah kertas gitu ya. Nah, yang Mmm, tidak diperhatikan itu bagaimana pengimplementasiannya gitu, atau jangan sampai prakteknya kendali gitu internal ya? itu ya dikesampingkan gitu. Jadi Mhm itu yang mhm. harus tetap dikondisikan. Sedarurat-daruratnya kita, yang namanya kendali internal itu harus tetap dinomorsatukan gitu. Karena ya kalau dikesampingkan ya kita dengan sendirinya membuka pintu lebar untuk kecurangan gitu sih kalau dari saya. Oke, terima kasih Mbak Ratna dan Pak Adnan. Tadi, good point banget gitu ya bahwa, terlepas daripada darurat atau nggak darurat, tapi, proses, kendali itu ya, pengendalian itu tetap perlu dijalankan gitu ya, baik itu dari internal ya, maupun itu internal perusahaan, baik itu negara gitu ya, terutama, kondisi kita lagi darurat tetap perlu dilaksanakan gitu ya, dan juga mungkin dari, faktor eksternal juga bisa sebagai enforcement. Nah, rasanya pertanyaan saya ini, menutup sesi tanya jawab gitu ya. Nah, sebelumnya, sebelum saya masuk ke sesi feedback atau sesi yang terakhir, mari, saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk kita sama-sama kasih aplaus dulu gitu ya buat pembicara kita atas sesi tanya jawab yang menurut saya sih sangat menarik banget nih gitu ya. Rasanya sih kalau nggak dibatasin sampai jam 6 kita lanjut terus ya kayaknya ya. Nah, untuk itu sebelumnya, izinkan saya membungkus materi kita hari ini bahwa, dari segi bagaimana melawan risiko korupsi gitu ya, itu perlu upaya bersama gitu ya. Nggak cuman dari internal yang kuat itu penting gitu ya, tapi juga, eksternal yang juga sebagai enforcement gitu ya kalau kata Pak Adnan, harapannya bisa memperkuat internalisasi sehingga akhirnya muncul budaya gitu ya. Saya juga jadi inget nih kalau tadinya kata Mbak Ratna ada 4 faktor, saya ingetnya dulu kalau kata quotes-nya Bang Napi itu kejahatan tuh bukan karena ada niat doang, tapi karena ada kesempatan gitu ya. Jadi bukannya opportunity tapi ada, kalau tadi Kak Ratna bilang ada capability juga gitu ya, punya wewenang nih gitu kan, tapi ada juga tekanan juga, ada pressure juga, dan ada rasionalisasi. Jadi saya nih juga terbuka, saya rasa bukan saya aja tapi Bapak Ibu semua yang mendengarkan, yang hadir di Ponpiman hari ini juga, terbuka wawasannya lebih luas lagi bahwa namanya fraud itu nggak melulu cuman uang-uang dan uang, tapi di balik itu ada budayanya ya, ada psikologisnya. Nah, ini menarik banget. Nah, untuk itu saya juga mau memberikan kesempatan nih kepada kedua pembicara kita yang luar biasa pada sore hari ini untuk memberikan closing statement gitu ya. Jadi saya mau, mempersilakan dulu kepada Ibu Ratna untuk memberikan closing statement, silakan. Oke, thank you Mbak Berdika. Kalau dari saya, setiap orang dapat menjadi tidak jujur ketika dihadapkan pada tekanan dan lingkungan yang negatif. Tekanan yang tinggi dan lingkungan yang negatif gitu. Jadi belum semua orang itu dapat menjadi tidak jujur. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih closing statement-nya benar-benar closing statement yang singkat, jelas, dan padat gitu ya. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya saya mau mempersilahkan Pak Adnan nih untuk menyampaikan closing statement-nya. Silakan Pak Adnan. Ya, saya dua hal saja. Pertama, dalam situasi pandemi kita sekarang terus-menerus diingatkan untuk menjaga prokes, ya. Ya. Tapi jangan lupa juga tetap menjaga protap, prosedur tetap yang sudah kita buat supaya fraud tidak terjadi. Pengalaman ICW mengkaji pengadaan BNPB kemarin, itu ada salah satu protap yang nggak dilakukan oleh Hmm. panitia pengadaan apa, checking terhadap kualitas barang.
sehingga barangnya itu ternyata kadaluarsa, sehingga barangnya tidak bisa dipakai. Nah, selain prokes juga protap gitu ya. Nah, yang kedua ini juga sebagai penutup saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Warren Buffett ya. Jika kita ingin merekrut pegawai di organisasi kita membutuhkan 3. 1, kekuatan, 2, kepandaian, intelijensi, yang ketiga integritas. Tapi tanpa yang terakhir, 2 yang pertama itu akan memakan organisasi kita perlahan-lahan. Saya kira itu Mbak Ber dan teman-teman semua, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Adnan, Mbak Ratna. Mari kita berikan aplaus untuk kedua pembicara kita yang kece nih sore hari ini. Terima kasih Mbak Ratna dan Pak Adnan atas waktunya nih dan pembelajarannya yang sangat berharga. Nah, akhirnya seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kita tiba di penghujung acara nih, bahwa kami sangat membutuhkan masukan dari Bapak Ibu semua gitu ya. Oleh karena itu Sobat PPM yang hadir di sini silakan untuk mengisi link feedback yang tampak pada layar gitu ya. Jangan lupa setelah Bapak Ibu melihat klik linknya gitu ya, dan di kolom chat juga sudah dikirimkan, nanti akan ada pop up notifikasi ya, ada pop up message untuk mendapatkan materi. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir yang tadi sudah menanyakan materinya bisa saya dapat nggak? Bisa ya dengan Bapak Ibu mengisi mengisi feedback gitu ya. Nanti di feedback ditunggu sebentar nanti akan keluar pop up dan Bapak Ibu bisa mengakses materi kedua pembicara kita yang luar biasa pada sore hari ini. Nah, kemudian eh ini juga kami juga di PPM Manajemen kita lagi mengusung untuk kegiatan publikasi dan seminar gitu ya, kita membuat podcast terbaru dari PPM Manajemen. Jadi pembahasannya ya nggak jauh-jauh ya Bapak Ibu ya, seputar tren, seputar bidang manajemen, bisnis gitu ya, tips and trick dan yang Bapak Ibu bisa dengarkan gitu ya, dimanapun Bapak Ibu berada, kapanpun mungkin pagi-pagi pada saat sarapan atau siang-siang pada saat makan siang gitu ya, dan sudah available di Spotify gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa akses langsung gitu ya. Pot Manis namanya. Jadi Pot Manis ya nama podcastnya PPM. Nah jangan lupa ya Bapak Ibu diakses dan didengarkan karena saya yakin pasti ada tips and trick dan pembahasan tentang seputar manajemen yang sangat menarik. Nah kemudian kami tahu karena di Pojok Pintar ini sangat terbatas gitu ya, dari segi waktu untuk saling mengenal, kita mau diskusi lebih dalam itu juga terbatas. Nah, oleh karena itu didorong juga dengan antusiasme daripada alumni Pojok Pintar Manajemen nih, akhirnya PPM itu membentuk PPM Community gitu ya. PPM Community ini ada berbagai bidang peminatan di mana member-membernya itu kita panggil dengan sebutan Sobat PPM. Jadi di komunitas ini ada 5 bidang peminatan Bapak Ibu. Ada HCM, Human Capital Management, ada LTD, Leadership and Talent Development, ada GRC, Governance, Risk and Compliance Community, ada juga OPEX, Operational Excellent Community, dan uh, Innovation Community gitu ya. Jadi ada 5. Bapak Ibu silahkan join untuk kita bisa berdiskusi secara langsung. Nah saat ini PPM Community ini ada di aplikasi Telegram ya. Uh, di setiap harinya kita juga punya agenda-agenda nih Bapak Ibu. Jadi tentunya seru untuk ikutan join. Jadi mulai dari Senin jalin relasi, Selasa tanpa hampa, Rabu pojok pintar manajemen, Kamis dinamis bersama konsultan manis, dan ada Friday is free day. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang mau ikutan community ini silahkan langsung klik melalui link yang di-share oleh teman-teman panitia di kolom chat gitu ya. Jadi di situ Bapak Ibu tinggal join aja gitu ya, klik linknya, nanti Bapak Ibu langsung klik join gitu. Jadi nanti kita bisa berdiskusi bersama-sama di situ gitu ya, untuk kita bisa kenal dan memperbesar link kita. Oke, kalau begitu. Nah,
Sobat FM yang berbahagia, alhamdulillah Pojok Pintar Manajemen untuk seri kelima pada hari ini telah terlaksana dengan baik. Saya dan juga mewakili peserta mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada kedua narasumber kita yang super luar biasa hari ini, yaitu Mbak Ratna dan Pak Adnan yang sudah menyempatkan waktu untuk berbagi pengetahuan dan pengalamannya nih buat kita semua. Dan kami berdoa supaya eh, Mbak Ratna, Pak Adnan selalu dalam keadaan sehat. Dan juga saya eee, berterima kasih juga kepada para peserta yang sudah hadir, yang sudah menyimak secara antusias, sudah bertanya gitu ya, sudah positif dan kolaboratif selama acara Pojok Pintar Manajemen pada hari ini dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau mungkin, hal-hal yang kurang berkenan selama tadi saya memandu acara. Nah, oleh karena itu saya pamit undur diri, dari hadapan Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan jangan lupa pantang berhenti berkarya dimanapun kita berada. Salam, semangat, salam sehat, selamat sore Bapak Ibu.